Saat itu tahun 1768, masa sebelum revolusi Prancis meletus, terlihat seorang gadis muda bernama Marie Antoinette yang merupakan putri bungsu dari Ratu Austria bernama Maria Theresa. Untuk mempererat hubungan antara Austria dan Prancis, sang ibu pun bermaksud menjodohkan putrinya yang baru berusia 14 tahun dengan putra mahkota Prancis. Dan melalui pernikahan itu, kelak Mary secara otomatis akan menjadi seorang ratu. Mary tampak senang hati menerima perjodohan tersebut. Sebelum berangkat, Maria Theresa berpesan agar Mary senantiasa mendengar nasihat dari duta besar Mercy yang akan mendampinginya selama berada di Prancis. Sebelum tiba di tujuan, terlihat rombongan Mary berhenti di perbatasan kedua negara, di mana di tempat tersebut Mary akan menjalani ritual perpisahan dengan orang-orang yang mengantarnya. Semua barang-barang yang dipakai dan dibawa oleh Mary dari Austria harus ditinggalkan. Bahkan anjing kesayangannya pun tidak diperkenankan masuk ke dalam wilayah Prancis. Dan karena itu semua sudah menjadi peraturan, mau tak mau Mary harus mentaatinya. Setelah mengganti gaunnya, Mary dan beberapa pengawal dari kerajaan Prancis tampak melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di wilayah Prancis dan langsung disambut oleh Raja Louis ke-15 dan para petinggi kerajaan. Mary selanjutnya diperkenalkan dengan sang putra mahkota yang tak lain adalah Pangeran Louis Augustin. Mungkin karena mereka berdua masih terlalu muda, Mary dan Louis terlihat canggung ketika bertemu. Saat memasuki istana, Mary begitu terpukau dengan segala kemewahan interiornya yang beberapa ornamennya dilapisi dengan emas. Kemudian tibalah hari pernikahan itu. Mary terlihat anggun dan percaya diri. Kini Mary secara resmi telah menjadi bagian dari kerajaan Prancis dengan gelar putri mahkota. Setelah menjalani serangkaian upacara pernikahan, malam pertama bagi pasangan pengantin baru pun tiba. Mereka diantar langsung ke dalam kamar oleh raja dan beberapa bangsawan istana. Sang raja berpesan agar mereka segera memberikan seorang putra mahkota untuk melanjutkan tahta kerajaan. Paginya Mary terbangun dengan para nyonya bangsawan sudah mengelilinginya. Mary harus terbiasa dengan ritual berganti baju di pagi hari. Adalah suatu aturan bahwa melayani putri mahkota merupakan kehormatan. Termasuk di situ terlihat pula kakak ipar Mary yang ikut memakaikan gaun ke tubuh Mary. Kemudian saat makan pagi, terlihat jelas hubungan antara Mary dan putra mahkota masih sangat canggung. Augustin yang introvert dan Mary yang periang sulit menyatu dalam interaksi yang hangat, dan itu berdampak pada kehidupan ranjang mereka. Kesibukan putra mahkota dalam melakoni hobi berburunya menjadikan Mary jarang bertemu dengan suaminya, dan itu membuat Mary lebih memilih menghabiskan waktu bersama sosialita kerajaan. Satu hari Mercy terlihat menemui Mary. Ia mengingatkan pesan Ratu Maria Theresa agar Mary segera hamil, karena kalau tidak, pernikahan Mary dengan Pangeran Augustin terancam dibatalkan. Malam harinya Mary mencoba merayu Augustin, tapi entah apa yang ada di pikiran Pangeran Prancis itu, karena semenjak ia menikahi Mary, belum sekalipun ia menyentuh istrinya tersebut. Mary sendiri mulai jenuh dengan segala aktivitasnya sebagai putri mahkota. Hari terus berganti. Lagi-lagi Ibunda Mary mengirim pesan untuk putri bungsunya, di mana Ratu Austria mencemaskan masa depan Mary di Prancis. Ratu khawatir jika kakak ipar Mary yang baru saja menikah akan hamil dan memiliki keturunan lebih dulu daripada Mary. Ratu Maria Theresa juga menegur sikap Mary yang kabarnya tidak pernah mengajak selir Raja Louis yang bernama Madame du Barry untuk berbincang. Namun sepertinya Mary enggan menuruti nasihat ibunya. Ia memilih untuk tetap mengacuhkan Madame du Barry, karena bagi Mary, du Barry hanyalah rakyat biasa. Sebenarnya bukan Mary saja yang tidak suka pada du Barry. Hampir seluruh nyonya bangsawan kerajaan tidak menyukai selir Raja Prancis tersebut.
Kehidupan rumah tangga Mary yang masih jauh dari kata harmonis, akhirnya membuat Mary mengisi waktunya dengan berbelanja barang-barang mewah seperti sepatu dan juga gaun. Satu hari Mary kembali didatangi oleh Mercy yang menyampaikan kabar kerenggangan hubungan antara Austria dan juga Prancis. Mercy berharap Mary bisa ambil bagian dalam meredakan situasi tersebut, tapi sepertinya Mary tidak mau ambil pusing karena ia berdiri dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, ia adalah orang Austria, tapi di sisi lain, ia sekarang adalah putri mahkota Prancis. Beberapa hari kemudian, Mary mendapat kabar jika kakak perempuannya telah mengandung. Dalam surat yang dikirim Ratu Austria, Mary diingatkan bahwa posisinya sebagai calon Ratu Prancis tidaklah pasti, selama Mary belum bisa memberi anak laki-laki sebagai penerus tahta kerajaan. Akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh Ratu Maria Theresa menjadi kenyataan. Kakak ipar Mary berhasil memiliki keturunan lebih dulu, dan itu membuat desas-desus soal Mary yang mandul semakin santer terdengar. Apa yang diperguncingkan oleh mereka tentu membuat Mary sakit hati, karena selama ini yang sesungguhnya terjadi adalah Agustin yang tak pernah menyentuhnya. Tak mau berlarut-larut dalam kesedihan, Mary lalu melampiaskannya dengan semakin gila belanja barang-barang mewah dan berpesta serta berjudi dengan teman-temannya. Satu malam Mary dan Agustin juga beberapa sahabatnya datang ke sebuah pesta topeng. Saat Mary terpisah dengan suaminya karena suasana pesta, ia berkenalan dengan seorang prajurit tampan asal Swedia bernama Alex. Terlihat jika mereka saling menyukai satu sama lain. Sepulangnya dari pesta, Agustin mendapat kabar bahwa Raja Louis ke-15 terkena wabah cacar air dan kondisinya begitu lemah. Para petinggi kerajaan lalu memutuskan mengusir Dubarry dari istana. Beberapa hari kemudian Raja dinyatakan meninggal dunia dan secara otomatis putra mahkota pun naik tahta dan bergelar Raja Louis ke-16. Agustin dan Mary tercatat sebagai raja dan ratu termuda pada masa itu, di mana Agustin yang masih berusia 21 tahun dan Mary yang masih berusia 19 tahun. Namun semenjak Mary bergelar Ratu Prancis, hobi berpestanya pun semakin tidak terkendali dan terus menghambur-hamburkan uang negara. Raja Louis ke-16 yang juga tidak terlalu peduli dengan kondisi kerajaan, membuatnya tidak pernah protes dengan sifat boros Mary. Bahkan ketika Mary berulang tahun, Raja memberikan pesta kejutan yang sangat mewah. Di suatu hari terlihat raja yang sedang melakukan pertemuan penting dengan beberapa penasehatnya. Kerajaan Prancis menerima kabar tentang revolusi yang sedang meletus di Amerika, dan Amerika meminta bantuan kepada Prancis. Awalnya raja enggan memberikan bantuan itu karena itu bukan urusan Prancis, tapi sang penasehat memberikan saran pada raja bahwa inilah saat yang tepat untuk raja baru menunjukkan kekuatannya pada Eropa. Raja Louis pun terpengaruh dan bersedia memberi bantuan kepada Amerika. Akhirnya raja memerintahkan menaikkan pajak untuk rakyat dengan tujuan menambal kekurangan kas negara. Sementara itu hubungan antara raja dan ratu yang kian membaik berdampak positif bagi mereka. Seorang keturunan pertama dari Raja Louis XVI pun lahir. Meski Mary baru bisa memberikan bayi perempuan, tapi raja begitu bahagia. Dan sebagai ucapan terima kasihnya pada sang istri, raja menghadiahkan rumah mewah untuk Mary beristirahat dari hiruk pikuknya istana. Beberapa tahun berlalu, tanpa disangka Mary bertemu lagi dengan Alex saat pesta penyambutan para tentara yang pulang berperang. Sejak saat itu, tanpa sepengetahuan raja, Mary menjalin hubungan terlarang dengan Alex. Raja yang terlalu sibuk dengan urusannya dan jarang mengunjungi Mary di rumah mewahnya, membuat Mary semakin leluasa bertemu dengan Alex. Sampai suatu hari, Alex yang harus kembali ke medan perang, akhirnya tidak pernah kembali. Dan itu membuat Mary memutuskan untuk tinggal di istana lagi bersama sang suami.
Tak berselang lama, lahirlah putra mahkota yang diharapkan semua orang. Mereka pun menyambutnya dengan penuh sukacita. Kemudian saat itu tahun 1812, Raja kembali dihadapkan pada situasi sulit. Ketika kondisi keuangan Prancis yang semakin buruk, Prancis harus kembali memberikan bantuan pada Amerika yang saat itu harus berperang melawan Inggris. Dan fakta yang membuat rakyat Prancis semakin marah adalah karena ulah Mary yang tidak memiliki empati terhadap rakyatnya dan memilih tetap bergaya mewah. Padahal kondisi rakyat saat itu tidak mudah untuk mendapatkan makanan. Kelaparan terjadi di mana-mana. Situasi ekonomi yang kian memburuk menjadikan Mary dijuluki Ratu Defisit oleh rakyatnya sendiri. Unjuk rasa mulai terjadi di beberapa wilayah Prancis dan gelombang para demonstran telah mencapai pusat kota. Kabar itu pun disampaikan kepada Raja dan Ratu. Penasehat kerajaan lalu menyarankan agar Raja dan Ratu untuk segera mengungsi dari istana. Tapi mereka menolak. Raja dan Ratu memilih tetap berada di istana. Namun ketika malam hari, saat pengunjuk rasa berhasil menerobos halaman istana, tak banyak yang bisa dilakukan untuk menghalau mereka. Dari balkon kamarnya, Mary kemudian terlihat menyembah di hadapan para pengunjuk rasa. Raja dan Ratu Perancis pun akhirnya memilih mengalah dan terusir dari istana mereka. Tahta Raja Louis ke-16 beserta ratunya telah selesai dengan ditandai adanya revolusi Perancis.